Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-qur'an. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashabul qairin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Nurul Aisyah, adik-adikku yang saya cintai, bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, terutama menjalankan ibadah Ramadan semuanya lancar. Amin. Puasa kita sudah ke-6, malam ke-7 tarawihnya, insya Allah semuanya sehat. Amin. Kita doakan Nurul Aisyah jamaahnya gak ada yang sakit. Amin. Saya monitor rumah sakit di Jakarta Barat penuh. Saudara saya di Ponorogo, Ngawi, Madiun penuh rumah sakit. Ya, mudah-mudahan Pondok Kacang jangan penuh karena memang nggak ada rumah sakitnya, ada puskes ya. Dengan Tangsel nggak ada pasien. Amin. Kalau sehat, puasanya enak, tarawihnya lancar, insya Allah Lebaran mudik bareng-bareng kita. Amin. Yang pengen mudik, yang nggak pengen ya nggak apa-apa. Kenapa nggak mudik? Saya belum siap, Pak Ustadz. Apanya yang belum siap? Ya begitu deh, sama kita lagi nabung nungguin THR. Puasa baru sehari udah mikirin THR. Konsep saya, THR itu nggak usah dipikirin, Pak. Nggak usah dipikirin juga belum tentu ketemu. Santai aja kali, ya. Itu insya Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Yang profesinya kerja di rumah tangga, Bu, kalau kita punya mbak adik, kalau saya menyebut pembantu kan gak enak, apa namanya itu, asisten rumah tangga, pikirin THR-nya ya. Itu bagian dari ibadah juga, insya. Termasuk yang kerja di masjid, yang mikirin ketua masjid nih Pak Ustadz ya, bagian kebersihan, satpam, keamanan, office boy ya, itu kita. Nah, kesempatan emas di bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itqa minan nar, maka kita tingkatkan kepedulian sosial insya Allah. Itu pertama. Yang kedua, kita sama-sama setelah bersyukur kita bersolawat. Jangan lupa, mentang-mentang bulan Ramadan nggak mau solawatan, malah salah. Solawat ini adalah cara menggapai ridho Allah melalui wasilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doa kita tuh nggak nyampe, ganjel di tengah perjalanan kalau nggak baca solawat. Contoh gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Nggak bisa.
Doanya memang itu, tapi wasilahnya hamdalah, istighfar, hamdalah, sholawat, muji-muji Allah dulu, baru Allah maja'na bil imani kamil. Nah itu etika, karena kita memiliki kanjeng Nabi yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ibu ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bapak apa begitu ya, hafal kan? Insya Allah ini adik-adik yang remaja harus dihafalin. Sama-sama kita bersolawat berbanyak sekali, kita dibatasi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan dibukakan pintu maaf kita semua. Ramadan adalah bulan penggemburan atas segala dosa. Rugi umur kita sekarang 50 tahun, 49 tahun yang lalu kita full dosa. Kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, maka rugi. Untuk adik-adik tenang, dia masih mikir, umurnya masih panjang, kata adik-adik. Tapi kita yang sudah 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, sudah harus ingat-ingat banyak terhadap kematian. Kanjeng Nabi bilang, kafabil mauti mau'izatan, cukup kematian menjadi pelajaran untuk kita. Perbanyaklah ingat mati, jadi nggak belagu. Perbanyaklah ingat mati, jadi nggak sombong. Perbanyaklah ingat mati, biar kontrakan banyak mobil, banyak villa, banyak mobil, 4, semua rumahnya tingkat, pangkatnya tinggi sekalipun, tenang-tenang saja. Ya Allah, saya akan mati. Itu makanya tafakkur sa'atan khairun min ibadah. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibu menjalankan ibadah yang berulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita kalau habis sholat tarawih begini, bapak-bapak, selain baca Quran, nggak langsung tidur, ya Pak ya? Nggak langsung tidur, biasanya ngopi sambil rokok, tafakur. Tafakur apa ngedengkur? Tafakur. Padahal sambil ngedengkur nyantai. Di depan teras kita nyantai coy, ngapain? Hari Minggu libur, Sabtu kemarin kan. Ramadan itu yang paling enak kalau kita ketemu Sabtu dan Minggu serta hari merah, betul Pak? Saya enak banget itu, mau baca Quran 2 juz ya, karena besok kita nggak kerja. Tapi kita ini sekarang malam Senin, yang besok kita sama-sama Bapak Ibu punya profesi masing-masing ya. Untuk yang tidak kemana-mana itu jauh lebih nikmat. Kenapa? 11 bulan dia duitnya banyak, ATM-nya banyak, dia cek di e-banking masih sekian, cukup kan lebaran ini. Jadi dia ngejar dunianya udah nggak lagi, dia gaspol aja itu ibadah. Amin. Ada yang begitu, nggak apa-apa, nggak usah ngiri kali kita. Para kiai, para ulama, para habaib, orang-orang pintar, orang khusus, ahli hikmah, diem aja dipegang tasbih, duit datang sendiri. Ya, Ustaz. Gimana caranya? Ya bisa, levelnya para level kiai. Muridnya pada datang, bawain sirup, bawain ini, bawain itu, bawain kopi, bawain rokok aja ada kakinya rokok. Rokok tuh ada kaki, datang sendiri orang namanya dia levelnya gitu. Kita belum, masih jauh. Level kita kasab. Apa itu kasab Pak Ustaz? Kasab artinya usaha. Nggak usaha nggak makan. Bergerak, maka al-harokah, barokah, bergerak. Silaturahmi, bergerak absen ke kantor, bergerak ketemu teman, bergerak bikin networking, bergerak bisnis, bergerak online. Hebat. Emang begitu Islam. Ini nggak boleh malas-malasan, jangan kayak itu buktinya itu Abu yang tadi bisa, itu yang di Banten-Banten, ulama-ulama Banten, ulama Jawa Timur, ada orang-orang spesial khusus bisa Pak Ustaz. Nah itu tadi dia levelnya namanya level tajrid.
level tajrid menurut Imam Al-Ghazali memang ada dua tuh. Yang kasab dia harus usaha, yang tajrid diam, ibadah, zikir, megang tasbih. Tamu assalamualaikum semua udah saking banyaknya orang. Maka jangan kaget bapak-bapak kalau ngeliat ulama, salaman dengan ulama, salamannya sambil ngasih apa Pak? Yang Bapak lihat amplop. Ketemu ulama salaman nggak ngasih amplop, kurang afdol. Emang begitu Pak? Coba Bapak Ibu, nih sekarang sampai lebaran, mendingan nggak usah mudik kalau nggak bawa duit, serius. Kita ini katanya merantau di Jakarta ini Bapak Ibu dikira banyak duit, betul betul. Yang pulang ke Ngawi, yang pulang Jawa Tengah, yang pulang ke Sumatera, seolah-olah dia perantau yang sukses, duitnya banyak. Tiba-tiba nyampe di kampungnya, aturan dia bikin buka puasa bersama, santunan kanan kiri yang ada di Jawa, yang ada di kampungnya. Nyampe rumah dia diem baik, gak bagi apa-apa, oleh-oleh kagak, ngasih baju enggak, indomie enggak, kopi enggak. Apa kata orang kampung kita? Pelit banget itu orang ya, merantau di Jakarta puluhan tahun, pulang orang ngasih apa-apa. Ya, nah Ojo, kita setir aja, budget 5.000 nih pulang ke Jawa kurang jauh, minimal 10.000 agak tenang dikit. Mobilnya Avanza, nyampe ke Jawa bolak-balik 3 juta, sisa 7 juta, agak aman tuh di Jawa. Ya 7 juta cukuplah hidup di sana 1 minggu kira-kira. Lebih 2 minggu udah mulai mumet lagi. Nah yang paling enak duit banyak kalau ke Jawa. Kenapa? Bulannya bulan suci, bulan Ramadan, lebaran, takbiran di sana. Takbiran ketemu bapak ibunya, janjinya, saudara-saudaranya, itu luar biasa di masjid musola yang zaman kita kecil ngaji alif-alifan. Ya kan? Di situ kita takbiran itu kalau bisa. Tapi kita juga berbahagia di mana saja kita berada, bapak ibu. Yang penting kita istiqomah dalam ibadah. Amin ya robbal. Nah kesempatan mulai ini, Bu. Kata kuncinya adalah konsep menggapai Ramadan biar enak dan lulus, serta Idul Fitrinya nanti endingnya dapat Lailatul Qadar itu sederhana. Gapailah Ramadan dengan cinta. Setuju? Setuju. Ayo kita cintai Ramadan. Setuju? Setuju. Ayo kita puasa siang hari penuh dengan cinta. Setuju? Ayo kita sholat tarawih penuh dengan cinta. Setuju? Apa yang gak enak dengan cinta? Semuanya enak. Biar hujan deras duduk kita kalau lagi pacaran tuh, biar baju kita basah karena orang cinta ya. Sabar aja kita nunggu pacar kita, ya Allah, sambil dak-dikduk. Nah itu cinta. Cintai Ramadan, cintai Allah, cintai tarawih, cintai puasa. Selesai. Kalau bapak nggak cinta sama ibu, saya orang Jawa, bini orang Betawi, mimpi yo kagak dapat Betawi kan? Tapi dapat. Itu yang Sunda dapat Betawi dapat Jawa, biasa aja. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Sumatera dapat Jawa, biasa aja. Alhamdulillah. Padahal mimpi juga kagak kita. Tapi kita punya Allah, modalnya tekun, rajin ibadah, sekolah yang baik, kuasai ilmu, kuliah. Tuh baru diangkat derajatnya sama Allah. Ini adik-adik juga sama. Kalian ini biarin aja sekarang pada berisik itu nggak apa-apa. Ini calon penceramah yang berisik itu. Yang berisik calon penceramah, amin. Yang berisik calon ustazah. Kalau jadi ustazah diem aja nggak bisa. Ustazah yang harus banyak ngomong. Oh yang pojok, yang pinter nanti calon hafal Quran, adik-adik yang cowok, nggak apa-apa Pak berisik. Zaman saya sholat tarawih dihukum saya karena bercanda melulu gigit sandal. Ingat banget saya dihukum gigit sandal. Dihukum ustaz saya ini model kayak ustaz ini nih, itu bagus. Bocah dong lo jalan gigit sandal. Tapi 20-30 tahun dia ingat saya pernah dihukum. Kalau nggak dihukum gigit sandal di masjid, maka saya nggak jadi kiai, gitulah kira-kira. Amin. Maka kalau di pondok pesantren tentu kiai nabok, wah itu kayak di Darul Rahman, nggak apa-apa dia nabok nonjok kenceng Pak, nabok kasih sayang, kok gitu. Jadi kalau anak ibu di pondok dicubit, disabet dengan sajadah, dicipratin air biasa, bangun, tadi bangun sahur sekian kali dia kagak bangun, cipratin pakai air. Anak kita sama kan Pak?
Anak saya juga sama tuh di rumah. Aturan di era sekarang gantian. Kapan adik-adik para remaja bangunin ibunya? Mama, sudah waktu sahur mama, kasihan kesiangan. Bangun itu mama, ketok pintunya. Bapak udah siang nih pak, sahur. Anak sekarang kalau ada yang bangunin bapak ibunya, anak soleh. Rata-rata yang bangunin siapa? Ibu bangun yang masak, nyiapin makan sahur, bikinin juga kopi, maka ibu masuk surga. Menurut saya usul sama Allah duluan aja ibu masuk surga. Di bulan Ramadan yang paling sibuk ibu-ibu, betul. Yang paling rempong dah pokoknya. Apalagi kalau nggak ada, maaf nih, nggak ada kerja di rumah, pembantu di rumah, masya Allah tuh, dari nyucinya, nyuci piring ini. Nah makanya suami setia mendampingi istri, bantuin istri. Peran apa kita? Mau buka bersama, kita ngangkat piring ya pak, sendok kek, nuangin es kek, mencahin es kek, beliin apa namanya itu orang Betawi itu yang wajib ada apa ya? Lontong, gorengan. Itu kalau Betawi hukumnya wajib tuh. Buka puasa harus ada lontong, gorengan, es. Kalau nggak ada itu syarat rukun buka bersamanya kurang katanya. Maka nanti masjid ini saya yakin ada buka bersama, ibu-ibu peluang beramal. Di mana Ustaz peluang beramalnya? Pertama, tadi saya ulangi ya. Besok pagi mulai malam ini nawaitu soma ngodenya urubah dengan cinta. Jangan gerutu. Ya Allah, sahur 7 hari Ramadan buatan lemes banget ini ya. Ibu nggak bersyukur itu bu. Sekarang ini hujan tahu, cuacanya hujan, enak, adem apa adem? Puasa tahun ini alhamdulillah ya Allah enak banget, agak panas-panas pisan, saya nggak pernah gerah. Kenapa? Karena adem, sering hujan, gerimis sedikit-sedikit. Tapi jangan lupa, karena tadarusnya malam, ibu bangun malam, gaspol, kadang-kadang sahurnya kebablasan. Betul-betul? Nah mudah-mudahan baru malam ke-7 nanti ini nggak ada yang bangun kesiangan. Tapi yang paling rawan nanti minggu kedua, minggu ketiga. Badan ibu udah mulai pegel-pegel semua, tidur udah mulai nyenyak, megang Quran udah mulai males. Makanya gaspolnya dari sekarang. Tuh Quran sekarang hari ini sudah 11 juz, cakep. Ada yang sudah setengah Al-Quran, alhamdulillah. Ada yang baru buka juz 1, ya Allah, dini hari masih juz 1 aja. Ada yang baru 2 lembar. Ustaz, saya baca 1 ayat itu udah langsung ngantuk, langsung shadaqallahul adzim. Ada yang begitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, resepnya tadi sama kayak bapak ibu mau pacaran dulu. Ingat, ya Allah, saya cintai Al-Quran. Kalau kita cinta Quran, kalau orang cinta pasti lihat fotonya diciumin dulu kan. Ini kita cintai Quran, dipegang dengan penuh kasih sayang, kemudian dibaca dengan senang hati. Ya Allah, saya ingin 1 juz. Ya Allah, mumpung hari libur saya 2 juz. Nanti kalau dari akhir-akhir ibu sudah khatam, itu bagus. Sebaiknya khatam sebelum Lailatul Qadar. Tapi nanti minimal di 10 hari akhir bapak ibu gaspol dengan Lailatul Qadar, insya Allah. Jadi konsep yang pertama, motivasi ibu diperkuat. Yang kedua, jalan dengan cinta, termasuk tarawih. Bu, tarawih nanti mau buru-buru atau mau pelan-pelan? Pilih bu, bapak milih yang mana? Mau milih cepat atau milih pelan? Milih cepat. Kalau ibu ketemu pacarnya pengen buru-buru pisah kok, entar-entaran dulu. Enggak, kalau lagi ketemu sang kekasih gitu. Kan biasanya pengen lama, sejam nggak terasa kalau ketemu pacar. Karena dengan cinta, tarawihnya dengan cinta, makanya pelan-pelan. Oh nggak mau Pak Ustadz, di sini biasanya gaspol pakai etol. Siap, 86. Hari-hari ini kita sambung, kalau kuat 1 napas, kalau nggak kuat ya 2 napas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terakhir, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Ibu tetap semangat, kita juga semangat, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah, amin. Allah mudahkan rezeki ibu, nggak usah susah, amin. Banyak rezeki yang tidak terduga sehingga puasa bapak ibu lebih berkualitas. Bisa nyumbang sono, naruh aqua, naruh kopi, naruh apa kayak di masjid ini. Lontong 5 biji, lontong 1 biji, yang penting ibu nyumbang, pahalanya sama dengan orang yang puasa, amin ya robbal.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.